Apakah Nasdem keliru langkah saat tentukan Anies Baswedan sebagai capres? Tergantung sudut pandang. Bagi para pembela yang pro, tentu tidak. Namun bagi yang kontra, pastilah dianggap salah. Meski punya pendapat pribadi, tapi saya tak hendak membahas soal itu. Biarlah soal pro kontra jadi konsumsi internal masing-masing. Kali ini saya cuma ingin menyajikan beberapa fakta pasca pencapresan Anies. Tak dapat dipungkiri, begitu Nasdem ambil keputusan, muncul beberapa peristiwa yang datang susul menyusul. Ironisnya, tak begitu membahagiakan. Adanya rumit, saling rebut, main tuding, serta tak mau mengalah. Belakangan bahkan galau, susah, dan ada rasa penyesalan. Mari kita awali dari yang kini sedang tren, yaitu makin kaburnya kesepakatan soal koalisi. Ibarat arah perjalanan, baik Nasdem, Demokrat maupun PKS, tak juga ada kata setuju. Nasdem hendak maju, sementara Demokrat maksa ingin gendong. Nasdem tak mau, karena dianggap terlalu berat. Lalu PKS emoh kalau tidak ke kanan. Nasdem dan Paloh jadi pusing. Anies Baswedan tentu ikut-ikutan pusing. Lah, gimana tidak? Rebutan macam itu pasti punya pengaruh besar terhadap nasib pencapresan. Mau curhat ke Surya Paloh, bisa jadi Anies gamang, tak enak hati. Mengingat Ketum Nasdem itu sendiri juga sedang menghadapi situasi dilematis. Sudah terbebani, masa mau ditambah lagi? Kasian kan? Begitu mungkin pikiran Anies. Dulu ketika umumkan nama Anies Baswedan, kelihatan sekali Surya Paloh sangat pede, bahkan terkesan jumawa. Kini sebaliknya, agak melempem dan pesimis. Pada salah satu kesempatan, Paloh berujar, Anies baru sebagai calon. Sedangkan Nasdem perlu tambahan portofolio lain agar syarat terpenuhi. Dengan kondisi demikian, mana bisa kita jamin? Demikian keluhan Paloh sebagaimana dikutip dari tayangan suara.com. Belum lagi tengok hubungan persahabatan dengan Presiden Jokowi yang mungkin ditepis berkali-kali tetap saja menyiratkan keretakan. Dimulai saat Jokowi pidato agar parpol tidak kesusu tentukan capres ketika hadir pada HUT Partai Golkar. Berikutnya, pinjam istilah Paloh. Presiden juga lupa ucapkan selamat ulang tahun kepada Nasdem, padahal merupakan sahabat di koalisi Indonesia Kerja. Sudah, belum? Adalah Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora yang tega-teganya nambah beban buat Paloh Nasdem. Dikutip dari Detik News, Fahri menilai batalnya deklarasi partai yang usung Anies sebagai capres tak lain karena bandar belum deal. Ditambah juga kesepakatan partai berkoalisi, bukan kerja partai, tapi pekerjaan bandar. Apakah penyebutan bandar oleh Fahri sama dengan istilah oligarki pemodal besar sebagaimana sinyalemen Ketua DPP PKS Mardhani Alisera? Kalau betul, berarti ada masalah serius di internal Nasdem dan Demokrat yang oleh PKS dianggap membahayakan. Makanya PKS tak mudah mengiyakan ajakan Nasdem. Karena bagi PKS, oligarki itu adalah penyakit demokrasi di Indonesia. Lepas dari benar atau salah, soal oligarki oleh Mardhani menyiratkan adanya rasa curiga antara Nasdem, Demokrat, PKS. Antar teman saling tuding, alias tak ada saling percaya. Padahal dalam pertemanan politik, kepercayaan adalah modal utama. Kedudukannya sangat mendasar dan prinsip. Kalau sudah tidak ada, masih mau berharap apa lagi? Lalu di mana peran Anies sebagai capres dalam upaya memperlancar koalisi Nasdem, Demokrat, PKS? Dalam pandangan saya, tak banyak membantu. Awal pencapresan, Anies memang bergerak lakukan lobby yang kentara kepada Demokrat AHY. Tapi belakangan,
Anies lebih nampak sebagai jurkam Nasdem. Bahkan minta para relawannya untuk mendekat dan mendatangi partai milik Paloh ini. Melihat fakta demikian, Demokrat PKS tentu tak senang. Masa teman koalisi yang nanti direncanakan berjuang bareng-bareng, banting tulang, peras keringat, cari vox pop saat pilpres, tak dapat perhatian seperti Nasdem? Kan tidak adil namanya. Maka daripada diposisikan hanya sebagai pendorong lalu ditinggal, Demokrat PKS tentu harus ambil sikap. Caranya gantung itu kesepakatan koalisi. Saat putuskan Anies, Nasdem Paloh saya kira terlalu posesif. Anggap kewenangan menentukan capres sebagai milik sendiri. Maka itu parpol lain tak boleh iri karena sifatnya hanya ngampung. Ya, namanya juga ngampung. Terserah yang punya dong. Mau diberi bagian apa, ya harus diterima. Alias rela menghadapi kenyataan. Pasca pencapresan, Nasdem juga kelihatan protektif pada Anies. Dikasih benteng sangat kokoh agar tak tersentuh pihak lain. Entah apa maksudnya, hanya Paloh yang tahu. Bagi saya, itu kurang pas. Kalau kepada pihak lawan, bolehlah. Tapi kepada teman sendiri, seperti Demokrat PKS, ya tidak baiklah. Potensi menimbulkan permusuhan. Karena terlalu posesif dan protektif, Nasdem terkesan mau menang sendiri. Sikapnya bak raja yang mesti dituruti apapun yang dimau. Sementara Demokrat PKS bagai bawahan tak mampu keluarkan pendapat. Yang harus manut, digiring ke sana kemari, berani protes, fatal akibatnya. Padahal faktanya hubungan koalisi bukan begitu. Meski tak pakai ukuran setara, perolehan hasil suara bisa dijadikan pertimbangan oleh Nasdem. Anda tahu, yang namanya koalisi ya layaknya saling bicara sebelum memutuskan sesuatu. Apalagi untuk urusan capres, sangat penting dan strategis bagi masing-masing parpol. Demi kekompakan berebut vox pop. Kalau jalan sendiri-sendiri seperti nampak selama ini, bagaimana mau menang pilpres? Ya kalah mas bro. Maka benar kata Pak Jokowi, janganlah kesusu dan sembarangan menentukan capres. Kecuali sudah fix itu yang namanya koalisi. Kalau tidak, bakal apes. Hanya bisa gembar-gembor siap daftar, tapi ujung-ujungnya tidak jadi. Dalam konteks Nasdem, tentu yang jadi korban adalah Anies. Sudah kadung kampanye hingga sampai ke Medan, namun gagal masuk gelanggang. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutiullah yang disadur dari kompasiana.com dengan judul Surya Paloh, Bandar, dan Anies Jurkam Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.